Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan bertemu kembali dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini merupakan hari yang ketiga, yaitu Ibu akan menyampaikan tentang masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ibu akan menyampaikan materi tentang muatan kurikulum. Tentu adik-adik dari SD sudah menerima pelajaran SD dengan berbagai materi. Namun, apakah adik-adik tahu apa yang adik-adik pelajari itu? Kurikulum apa yang adik-adik gunakan saat di SD? Nah, sekarang untuk lebih memperjelas itu, Ibu saat ini akan membawakan tentang materi muatan kurikulum. Jadi, selamat datang untuk putra-putri terbaik bangsa di SMP Negeri 9 Manado. Dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Semoga adik-adik senang dalam menerima materi ini dan semangat untuk belajar. Akan saya bawakan yaitu struktur kurikulum SMP atau MTS sesuai Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Ya. Sebelum saya melanjutkan materi, langkah baiknya kita saling perkenalan karena adik-adik SMP 9 yang kelas 7 baru ini belum mengenal saya dan saya pun belum mengenal Anda. Nah, langkah lebih baiknya kita saling mengenal kan, supaya kita bisa akrab dalam belajar nanti. Ini profil saya, profil singkat saya, nama lengkap saya Sarita Banteng, SPD. Lahir di Gorontalo tanggal 4 Desember tahun 1970. Setua ya. Sudah sekitar 50 tahun. Dan pendidikan saya yaitu S1 atau sarjana, kemudian jurusan pendidikan fisika IKIP Negeri Manado tahun 2018, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan saya berkeluarga sejak tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Mengajar di SMP Negeri 9 Manado sejak 1 Februari 1995 sampai saat ini. Jadi bisa hitung berapa tahun saya mengajar di SMP 9. Ya, saya juga pernah honor di SMP Negeri 1 Manado pada tahun 1993 sampai 1995 akhir bulan Juli ya. Jadi saya terangkat 1 Februari 95. Waktu itu saya sementara honor di SMP Negeri 1 Manado, dan saat itu saya memegang kelas 7 waktu itu, karena di tengah-tengah semester makanya saya oleh wakil kurikulum diminta untuk menyelesaikan 1 semester baru saya full di SMP Negeri 9. Itulah perkenalan singkat dari saya, dan nanti setelah saya menyampaikan materi kita akan saling kenal mengenal antara saya dan Anda ya sebagai siswa. Oke. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kurikulum, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya arti kurikulum. Nah, sekarang ini arti kurikulum.
Kurikulum itu adalah seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang kita adik-adik sementara geluti saat ini, yaitu adik-adik sementara di jenjang SMP. Barusan adik-adik menyelesaikan studi di SD selama 6 tahun. Nah, sekarang kita menanjak di SMP. Dan di SMP ini kita adik-adik akan tempuh selama 3 tahun. Nah, apa saja yang akan adik-adik belajar di SMP itu tertuang dalam kurikulum. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, ada 2 dimensi dari kurikulum, yaitu yang pertama adalah rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu menyangkut rencana, pengaturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Jadi bahan pelajaran apa saja yang akan adik-adik terima di SMP nanti. Sedangkan yang kedua itu adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Cara bagaimana adik-adik mencapai pembelajaran tadi. Ya. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. Nah, di kedua dimensi yang ada di kurikulum, di tujuan kurikulum tadi, pengertian kurikulum tadi juga ada di kurikulum 2013. Makanya kita saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Namun tidak menutup kemungkinan ada perubahan kurikulum lagi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu salah satu tujuan diadakan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut yang yang akan Ibu jelaskan saat ini hanya 2 faktor saja karena kita baru di SMP, hanya baru pengenalan saja ya. Nanti kalau adik-adik mungkin mau lanjut terus sampai perguruan tinggi, adik-adik harus pelajari sampai sedetail mungkin. Nah, sekarang yang pertama, faktor yang pertama yaitu tantangan internal atau tantangan di dalam diri SMP. Itu terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan itu antara lain: 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar penilaian, 4. Standar kompetensi lulusan, 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu menyangkut gurunya dan tata usaha di situ. Kemudian standar pengelolaan, bagaimana mengolah kurikulum itu di SMP. Kemudian standar pembiayaan pendidikan, biayanya dari mana saja untuk adik-adik mencapai pendidikan di SMP. Dan yang terakhir adalah standar sarana dan prasarana. Itulah 8 standar pendidikan yang ada dalam kurikulum. Nah, menyangkut standar isi, berarti kurikulum SMP itu berisi apa saja. Misalnya kan, standar proses, cara adik-adik berproses belajar di SMP itu bagaimana. Nah,
itu proses. Kemudian standar penilaian. Penilaian di sini berarti apa yang adik-adik kerjakan, kemudian guru nilai dan guru periksa dan berikan nilai supaya adik-adik bisa dinilai apakah adik-adik ini bisa lanjut ke kelas 2, bisa naik ke kelas 2 atau kelas 8 atau bisa ke kelas 9 dan bisa lulus dari SMP. Nah, itulah 8 standar yang menjadi tantangan internal kurikulum. Nah, yang standar sarana prasarana ini ya biasa kalau sekolah negeri didukung oleh pemerintah dan juga tidak menutup kemungkinan bisa pengusaha, perusahaan atau orang tua yang bisa mendukung atau masyarakat sekitar yang bisa mendukung sarana prasarana yang akan menjadi faktor penunjang keberhasilan dari adik-adik nanti. Nah, selanjutnya tantangan yang eksternal yang di luar ya, dari luar pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu biasanya menyangkut arus globalisasi, arus secara mendunia ya, dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi juga dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali kan budaya-budaya asing yang mengganggu kebudayaan kita. Seperti adik-adik kalau dalam HP Anda di wallpapernya adik-adik lebih cinta dengan Naruto. Naruto itu bukan kebudayaan dari Indonesia, melainkan kebudayaan dari negara Jepang. Namun adik-adik suka. Nah, itu berarti menunjukkan tantangan eksternal yang mengganggu kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir itu perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Kalau internasional sekarang sudah serba internet, kemudian kita tidak mau merubah diri kita atau meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa menguasai internet, maka kita akan ketinggalan zaman dan kita akan sangat-sangat sulit untuk berkembang nanti. Makanya perlu kita menjawab tantangan eksternal di dalam pendidikan. Lanjut. Berikut kurikulum SMP dan MTS sesuai Permendikbud 35 tahun 2018. Yang pertama, struktur kurikulum SMP dan MTS terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Jadi ada 2 kelompok mata pelajaran yang akan adik-adik pelajari di SMP, yaitu kelompok umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Nah, apa saja itu nanti kita akan bahas berikut. Khusus untuk MTS dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat, oleh pemerintah pusat. Itu kelompok A. Ada 7 bidang studi ya di situ. Nanti sedangkan mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi oleh muatan lokal atau konten lokal. Jadi bisa sesuai kebutuhan daerah. Nah, mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Muatan lokal
dapat memuat bahasa daerah dan lain-lain. Ikut tabel dari mata pelajaran yang akan adik-adik pelajari di SMP. Ini ya, kelompok mata pelajaran wajib umum yang termasuk di kelompok A, yaitu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti. Jumlah jam setiap minggu yang adik-adik pelajari di SMP adalah 3 jam. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dia jumlah jamnya dalam 1 minggu adik-adik akan menerimanya selama 3 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia ini adalah beban belajar yang paling banyak jamnya di SMP, yaitu 6 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau dijadwalkan itu 2 kali pertemuan ya dalam 1 minggu kalau sudah tatap muka. Nanti tapi kita saat ini masih dalam belajar daring, jadi kemungkinan 1 minggu itu adik-adik hanya bisa terima sekali. Namun sudah mencakup 6 jam pelajaran yang dialokasikan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tergantung dari guru yang meramu untuk diajarkan adik-adik. Kemudian matematika. Matematika ini adalah 5 jam pelajaran. Nanti juga kalau tatap muka akan dibagi 2 kali pertemuan, 3 jam dan 2 jam nanti. Kemudian yang kelima, ilmu pengetahuan alam atau IPA, di SD juga adik-adik terima, yaitu 5 jam pelajaran. Itu juga dibagi dalam 2 kali pertemuan di SMP, yaitu dibagi dengan 5 itu dibagi pertemuan 1 3 jam pelajaran dan pertemuan kedua 2 jam pelajaran. Dan yang mungkin adik-adik di SD belum menerimanya, dan mungkin ada juga SD yang sudah menerapkan mata pelajaran yang ketujuh ini, yaitu bahasa Inggris. Ini untuk di SMP dia 4 jam pelajaran setiap minggu dan tatap mukanya juga 2 kali. Kemudian ini yang IPS, adik-adik sudah terima di SD, dan ini jumlah jamnya 4 jam per minggu, juga 2 kali pertemuan jika sudah tatap muka langsung. Sedangkan yang bidang studi yang masuk di mata pelajaran pilihan umum kelompok B, yaitu seni budaya. Seni budaya ini bisa dikembangkan oleh pusat, bisa juga ditambah oleh kesenian daerah. Dan yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga. Dan terakhir yaitu prakarya, informatika dan lain-lain. Ini bisa kita tambah dengan kebutuhan dari sekolah kita. Misalnya kita butuh mau kembangkan di prakarya ini, kita mau ganti dengan bahasa daerah, bisa. Tapi maksimal jumlah jam di SMP seminggu itu hanya 40 jam pelajaran. Jadi adik-adik kalau di SD mungkin 35 menit setiap jam pelajaran, sedangkan di SMP kita ditambah 5 menit. 5 menit kalau satu hari itu 8 jam pelajaran, jadi 5 kali 8 tambah 40 menit kan. Karena tambah 40 menit, maka kita di SMP pulangnya lebih lama dibandingkan dengan adik-adik di SD. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau sudah di SMP bukan lagi seperti adik-adik di SD pulang cepat. Apalagi di SMP kalau sudah diterapkan 5 hari pertemuan, kalau tatap muka berarti kita akan pulang jam 2 baru pulang. Tetapi hari Sabtunya dan Minggu kita belajar, bisa rileks di rumah. Oke, jelas sampai situ? Good.
Jumlah jam belajar per minggu sebanyak 40 jam, paling banyak ya itu. Nah, minimal 38 jam. Tapi maksimalnya 40 jam untuk adik-adik bisa belajar di sekolah selama 1 minggu. SMP ya ini. Terangannya 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 menit. Ibu jelaskan tadi kalau langsung tatap muka. Tetapi kalau masih pandemi begini, kita masih ada keringanan. 1 minggu hanya 1 kali pertemuan. Adik-adik bisa gali di rumah, baik di internet, baik di YouTube, baik di Google, ataupun di FB dan lain sebagainya. Yang jelas kami dari guru-guru di sekolah hanya mengarahkan, memandu adik-adik apa yang akan adik-adik pelajari di rumah. Tidak harus selesaikan hari itu juga harus selesai. Nah, ada tugas proyek, ada bisa adik-adik langsung selesaikan hari itu, ada yang bisa 1 minggu baru adik-adik selesaikan dan kirim jawabannya. Kemudian beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Maksudnya misalnya matematika 5 jam pelajaran. Tugas terstrukturnya tidak boleh lebih dari 3 jam pelajaran. Jadi cuma 2 jam paling banyak. Kemudian satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan pemerintah maksimal 2 jam setiap 1 minggu. Jadi kalau mau dihitung tadi kan agama 3 jam, PKN 3 jam, sudah berapa? 6. Tambah bahasa Indonesia 6, 12. Tambah matematika 5, sudah 17 ya, 17. Kemudian IPA 5, sudah 22. Kemudian tambah IPS 9, 20 berapa sekarang? 26. Kemudian bahasa Inggris 4, sudah 30 ya. Kemudian seni budaya 3, 33. PJOK 3 jam, sudah 36, dan prakarya 2 jam. Jadi sudah 38 itu yang wajib. Nah, kalau sekolah mau menambah misalnya seni budaya menari atau berbahasa daerah supaya bahasa daerahnya tidak dilupakan oleh siswa, maka hanya boleh ditambah dalam 1 minggu itu 2 jam pelajaran. Namun untuk di SMP 9 kita masih menggunakan kurikulum kelompok B yang dikembangkan oleh pusat. Cuman prakaryanya kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Mata pelajaran seni budaya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Misalnya kan seni budaya ada seni tari, seni musik, seni lukis, dan seni seni drama. 4 ini yang harus ada kan. Nah, jadi di sekolah itu dalam 1 tahun itu minimal 2 cabang seni ini yang dikembangkan. Misalnya seni suara semester 1, semester 2-nya seni musik.
seni suara atau seni musik. Semester 2-nya bisa seni rupa, bisa mematu, dan atau seni tari atau seni drama, seni peran. Ya, ikut. Untuk mata pelajaran prakarya atau mata pelajaran informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran prakarya atau mata pelajaran informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan. Tapi kita untuk SMP 9 masih menggunakan prakarya untuk saat ini. Nanti kemungkinan kalau kita sudah ada guru informatika, kita juga akan menerapkan kedua bidang studi ini. Jelas? Good. Dalam hal satuan pendidikan memilih mata pelajaran prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Maksudnya di sini di dalam prakarya kan ada budidaya tanaman atau budidaya ikan. Itu salah satu bagian dari prakarya. Kemudian mengolah hasil pertanian atau mengolah hasil peternakan. Kemudian ada lagi budidaya, lalu pengolahan, dan kemudian mendaur ulang. Itu minimal 2 dari 4 aspek yang ada di prakarya yang harus diajarkan dalam setahun. Jadi setiap semesternya dirubah-rubah. Atau bisa juga minggu ini dua-dua jalan, minggu pertama budidaya, minggu kedua menanam. Ini yang minggu pertama budidaya, minggu kedua menanam. Atau minggu pertama pengolahan, minggu kedua budidaya. Jadi seperti itu yang akan dijalankan di dalam prakarya. Pilihannya. Kemudian khusus untuk madrasah sanawiyah, struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Jadi di madrasah atau MTS, orang jaga dapat pelajaran agama lebih dari pelajaran agama yang didapat oleh adik-adik di SMP. Oke. Kegiatan ekstrakurikuler sekarang. Ya, kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan, ini ekstrakurikuler yang wajib dan juga adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Palang merah remaja itu juga kegiatan ekstrakurikuler wajib, dan paling wajib itu adalah pramuka. Mengapa pramuka? Karena pramuka adalah pembentukan karakter dari adik-adik. Apalagi yang tadi sudah diajarkan profil pelajar Pancasila, harus berkarakter. Itu adalah ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah. Baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta, MTS maupun SMP. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan bisa disesuaikan oleh kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan sekolahnya mau mengembangkan seni peran atau drama, boleh. Mengembangkan seni berpuisi, boleh. Kemudian atau sepak bola, volleyball dan lain sebagainya, dipersilakan. Tetapi
Tapi yang wajib harus adik-adik ikuti adalah kegiatan pramuka. Berikut dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, sekian materi kita kali ini. Terima kasih dari kami, staf, guru, pimpinan, dan staf guru dan tata usaha SMP Negeri 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik betah belajar di SMP 9 dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu membangun